Oke teman-teman, sekarang hari Kamis tanggal 8 Agustus 2025. Ini saya sedang berada di Underpass Dewi Sartika, Kota Depok. Dan rencananya kali ini saya mau ngopi bertemakan 360 derajat Banten. Anjay. Jadi kita akan memutari Banten 360 derajat. Dari sini rutenya saya ambil ke Peak. Nah, dari Peak nanti baru tuh lanjut ke Banten Selatan. Dari Peak nanti lanjut ke inian, ke arah Keramat, terus Tanara, Ketapang, sampai nanti di Masjid Agung Banten. BTW ini saya sendirian aja karena dadakan juga berangkatnya, dan sengaja saya berangkat jam segini karena tadi tidur dulu. Pokoknya kalau motoran tuh sebisa mungkin posisi kita baru bangun tidur langsung berangkat tuh, itu enak banget tuh. Masih seger-segernya mata mau badan. Pokoknya nanti kita lewat Merak Atas, dari Merak Atas lanjut lagi ke ini, ke Cilegon. Nah, Cilegon baru lanjut ke Anyer. Dari Anyer baru lanjut ke Ujung Kulon, kemudian terus ke arah Malingping, Bayah, seterusnya sampai Pelabuhan Ratu lagi. Yang pastinya saya bakal nginep di ini, di jalan. Rencananya sih mau nginep di Ujung Kulon. Tadi saya udah cari-cari, ternyata di Ujung Kulon tuh ada penginapan yang harganya lumayan worth it lah buat yang lagi hemat-hemat budget atau buat yang nge-trip sendirian gitu. Apa ke Jogja aja kali ya? Sempet terbesit pikiran untuk ke Jogja sih ini tiba-tiba. Kayaknya enak gitu ya ke Jogja. Coba 360 derajat Banten dulu deh. Karena saya penasaran banget tuh sama jalur utaranya Banten, belum pernah sama sekali. Dan kalau naik angkutan umum kayaknya susah. Akhirnya ya udah motoran aja deh. Gitu. Soalnya saya cari-cari angkutan umum yang lewat jalur utara Banten kayak lewat Tanara, Keramat, Ketapang itu susah asli. Nggak ada yang bikin videonya di YouTube. Oh ya, untuk bensin. Nah, bensin ini saya pakai metode full to full. Jadi tadi udah ngisi full sebelum berangkat. Nah, terus nanti kita pas sudah sampai rumah baru isi full lagi. Jadi nanti bakal ketahuan tuh kira-kira bakal habis berapa ribu dan bisa kita iniin berapa liter habisnya konsumsinya. Gitu. Jadi lebih gampang hitungnya. Untuk odometer juga udah saya foto tadi pas baru habis ngisi. Jadi biar ketebak kira-kira berapa kilo nanti kita muter, habis berapa kilometer, terus berapa liter bensin yang dihabisin. Untuk motor sekarang sih rata-rata mah 1:60 kayaknya ya. Untuk konsumsi bensinnya 1:51 km banding 60 liter atau 50 liter gitu rata-rata. Kayak jarang deh 1:30-an. Mungkin itu motor-motor cc gede udah kayak X-Max. Nah tuh sekitar 1:30-an tuh. Oke, ini jam 10.42. Gak sampai 1 jam dari Depok, kita udah sampai di Patung Tugu Pancoran. Di sini saya bingung ya ambil mana ya. Oh, lurus masih lurus terus kita ke arah Manggarai. Itu ada LRT Jabodebek. Ini lagi banyak banget galian nih di setelah Pancoran arah Manggarai tuh. Jaringan utilitas apa itu gak ngerti juga. Kabel kayak sih. Udah. Semoga gak mangkrak kayak yang udah-udah. Di Pondok Gede orang kelar-kelar itu galiannya tuh kemarin. Oke, jam 10.53 genap setelah 1 jam perjalanan dari Depok. Setelah lurus terus tadi dari Jalan Margonda nih kita sampai juga di Manggarai. Oh, lagi dibangun apa ini? Oh, udah nggak bisa belok kanan sekarang ya. Dulu itu kalau kanan ke stasiun Manggarai. Nah, di sini kita ambil kiri nih.
Kita lewat ini aja deh, Menteng, Cikini, biar langsung tembus ke Monas. Ini lagi dibangun, nggak tahu ini apa ya, MRT kah atau LRT kah, Land Railway. Cuma dibangun jalur kereta, railway system. Itu kan CBR ya, CBR. Kira ini Hinja, sudah kenal potnya. Ini salah satu dari Jakarta yang teduh banget nih, arah Menteng. Di sebelah kiri kita stasiun Gambir. Dari stasiun Gambir kita lurus terus saja. Tadi ada tulisan penunjuk jalannya, kita ke arah kota. Nah, dari kota baru tuh Kopik gitu. Stasiun Gambir hari Kamis sepi. Di sini kita ambil kiri. Tuh ada tulisannya Harmoni Kota, kiri, kanan Pasar Baru, Kemayoran, Ancol. Makanya ada apa nih? Demo, ada demo. Bebaskan apa sih? Ngarijan, bebaskan Ngarijan. Ini kemana nih? Lurus kan? Ini pembangunan nih nggak selesai-selesai nih. MRT masih lama. Oke lah, sebelum masuki daerah Banten Utara, kayaknya saya mau ngopi dulu deh. Takutnya di sana nggak ada poin, kopi poin. Di depan kita ini udah Glodok Plaza. Ini di Glodok nih kalau malam kadang suka ada polisi iseng nih. Jadi kalian hati-hati aja. Taruh nih Glodok, pasar Glodok sebelah kiri. Kita lanjut lagi. Udah nyebrang tadi dulu. Oke. Lurus bisa kali ya? Tugu Jakarta. Bisa kali lurus. Tina orangnya dah. Soalnya kalau kiri saya pernah tuh belok kiri macet banget. Itu pasar kan, kawasan Glodok. Nah ini, ini udah kota tua nih. Kita ambil kiri. Pik itu kiri. Nah kalau di bawah itu pasar SMK. Kalian yang mau cari mainan segala macam, lengkap nih di sini. Pasar SMK. Di bawah ini. Ya, ngopi dulu guys. Seperti biasa, kalau di Indomaret Point saya pilihnya Pram Sugar Latte, ini harganya 25.000. Dan ini di Indomaret daerah Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Sebentar lagi udah masuk peak. Sayang banget toiletnya di dalam lagi rusak. Aduh. Ada Family Mart di situ. Ada Alfa juga sama ada Starbucks. Oh ya, di motor saya cuma bawa gituan doang tuh. Bawa mantel, sendal sama ini. Bawa tank bag Eiger Vanquish yang 6 liter. Untuk tas saya cuma bawa tas kecil doang di belakang di gemblok. Tapi kalau capek nanti diikat di belakang. Udah disiapin 2.000, tapi kagak bayar. Nah, ini kita lanjut lagi, tapi saya mau ke nyari toilet dulu. Ini rumah-rumah orang kaya semua ya. Tuh, rumahnya gede-gede semua coy. Gerbangnya tinggi-tinggi tuh. Gila. Tapi ada rumah yang gak kerawat juga. Mungkin biar ini kali ya. Tuh.
Dan dari tadi tuh saya lihat di sini orang-orang Cina tapi udah tua gitu, Cina-Cina yang udah sepuh banyak banget tadi tuh pas lagi di Indomaret. Nah, toilet. Ini dia toiletnya, bersih, gratis lagi. Enaknya pom swasta tuh WC-nya pasti gratis dan lumayan bersih. Kayak Shell, BP tuh sih gratis, jarang ada yang bayar. Nggak ada sih, nggak ada yang bayar selama saya ke BP atau Shell gitu. Oke, lanjut lagi. Ya. Cewek tuh kalau habis belok ngambilnya jauh banget dah. Langsung ke tengah. Harusnya kan kalau belok minggir dulu gitu ya, baru ke tengah ya. Kalau yang bener mah gitu. Jadi gak bikin yang pengendara lain tuh kegok. Terus juga leher beton lagi. Susah banget nengok, kayak nengok doang tuh. Itu semua karena dia naik motornya tuh masih ragu, teman-teman, masih ragu-ragu. Jadi gitu. Takut kalau nengok. Terus takut di depannya ada apa gitu. Nah, ini tadi saya di Indomaret di sini nih, ngopinya nih. Indomaret Muara Karang. Nah, kalau nggak salah di sebelah kanan itu ada ini, kayak semacam apa ya? Taman nasional gitu. Bukan taman nasional, kayak apa ya? Kebun raya gitu di sebelah kanan ini. Isinya ini monyet-monyet gitu. Nah nih, namanya apa sih? Oh, Soka Marga Satwa Muara Angke. Cuman nggak tahu ya dibuka apa enggak. Soalnya tempatnya kayak kurang terawat gitu. Tapi sih tadi pagarnya dibuka dikit. Nah, ini kita udah memasuki kawasan Peak Pantai Inta Kapuk nih, di sebelah kiri contoh rumah marketing galeri. 5 juta per bulan cicilannya. Tidak cocok buat UMR Depok ya guys. Oh, di sebelah kanan ada poin juga tuh. Poin kopi, banyak ruko-ruko. Kalau Sabtu Minggu nih di sini kalau pagi biasanya banyak mobil-mobil sport nih, mobil-mobil mewah. Kalau kalian mau hunting mobil-mobil mewah, mau lihat-lihat mobil-mobil mewah, di sini nih, kalau nggak salah di kiri Indomaret terbesar di Indonesia deh. Gedung Indomaret ya bener nih, sebelah kiri. Ini kita belok mana ya? Oh nih, menara Indomaret tuh sebelah kiri. Ini kita belok kiri apa? Taruh deh, saya buka map dulu deh. Oh, kalau lurus arah masuk tol Bandara Soekarno-Hatta sama arah Dan Mogot Tangerang kalau lurus. Kira ini truk ginian boleh lewat jam segini ya? Truk odol gitu. Wah, ada Pak Polisi. Keren banget motornya tuh. Mirip Suzuki ini. Suzuki berapa sih yang baru tuh? 250. Oh iya, kemarin saya kan nambah ini ya, nambah riser merek Motowolf. Itu gak ganti kabel sama sekali, perkabelan gak ada yang diganti, cuman diubah jalur-jalurnya aja. Jadi yang tadinya jalurnya di dalam sok, saya keluarin biar di luar sok. Terus saya pakai entalitis biar rapi. Enak-enak aja dilihatnya sih, bagus, masih rapi. Gitu. Malah jadi jelek juga kalau kita pakai kabel yang kepanjangan, malah jadi aneh. Jadi apa ya, ganjel gitu. Wih, ini Porsche. Kan Sultannya pada keluar semua nih. Aduh, gila. Emang mobil mahal tuh suaranya gurih banget sih. Gokil. Birunya juga biru-biru langka loh ini. Aduh. Nah, tuh ada tulisannya tuh, Peak 2 Indonesian Design District sama Orang Grovers Lands End. Oh, kita lurus terus arah Peak 2. Oh, ini di sebelah kanan nih Cinatonnya Peak, jembatan Tataban. Jam-jam segini mah sepi. Sore dia ramenya, apalagi Sabtu Minggu. Di situ kanan. Pluit, Muara Karang, tol dalam kota, Puri, Pondok Indah, Ancol, Pademangan, Bandara Suta, belok kanan.
Nah ini jembatannya lebih panjang nih, jembatan Baru Yugan di sebelah kiri. Oh nggak ada ini ya khusus pejalan kakinya, jadi cuma buat kendaraan sama sepeda aja. Tuh ada galangan kapal juga di situ, tempat pembuatan kapal. Kita udah sampai Peak 2, 0 km. Saya tuh masih bingung dah antara Peak 1, Peak 2. Yang sekarang lagi dibangun tuh Peak 3 ya. Oh, di sebelah kanan tuh Pantai Aloha tuh. Pantai Aloha. Osaka Apartemen and Hotel District Residential. Coba toko bangunan sebelah kiri. Masih gersang banget ya, masih baru juga sih. Tumbuhannya belum pada gede-gede. Ini mirip-mirip di BSD asli. Mirip buat BSD nih. BSD Tangerang. Tapi ada BP juga nih di sini. Boleh nggak ya motor ya lewat sini ya? Ini mobil semua sih isinya. Oh boleh ding. Tuh ada beberapa motor di situ. Ini apa nih? Kuningan Village, cicilan cuma 17 juta per bulan. 17 juta per bulan. Ini di sebelah kanan ada rumah makan ala-ala Cina. Banyak banget ya sini, Chinese itu. Ini apa nih? Bandar Jakarta. Oh, ini kayak semacam resto gitu nih. Di sini iya jangan sampai motor kenapa-napa di sini karena kagak ada bengkel cuy, asli. Bengkel sama tukang tambal ban dari tadi tuh saya lihat gak ada di Peak nih. Nah ini ada bundaran lagi nih, ada patung Bung Karno sama Bung Hatta. Lah ini mau balik lagi jir, bangke. Ini balik lagi ke tempat awal sialan. Wah suwe, balik lagi cuk. Tuh ketemu toko ini lagi, Grand Mitra, pusat bahan bangunan. Lah iya gak berasa banget ya. Oh belok kiri sini, tadi kelewatan jauh banget. Ini belok kiri sini nih, patokannya setelah jembatan pokoknya. Setelah patung Soekarno tadi kan ada jembatan tuh. Nah kita belok kiri sini ke arah Jalan Pipa. Ini di sebelah kanan ada Simpruk Village, perumahan Simpruk. Ini ada Bukit Danau Indah. Lalu. Oh lurus, kita lurus. Ya, sepi banget ya. Oh harusnya belok kiri tadi tuh di situ. Lurus itu masih baru dibangun tuh. Belum boleh lewat kayaknya sih. Ada yang jaga. Itu juga bisa tuh tembus ke pesisir Banten Utara. Cuman setelah saya lihat-lihat belum ada jalan tembusannya, belum dibangun. Jadi kita lewat kanannya aja nih, Jalan Pipa namanya. Nah ini ada kontainer nih. Wah jangan nggak bisa lurus nih. Lalu kita buka lagi Google Map, lewat kanan Salembaran, tembus kanan terus kiri. Oh lewat bawah sini nih. Ada jalan tadi tuh, jalan kecil. Masuknya lewat mana ya? Lalu deh. Ada jalan kecil tadi di bawah situ. Tapi saya nggak tahu masuk lewat. Mungkin lewat sini bisa kali ini. Nih di depan ada Hermina Peak 2, rumah sakit Hermina Peak 2. Nah kita belok. Taruh coy. Mana tadi jalan? Oh ini jalannya di bawah ini. Nah tuh jalan di bawah itu. Mau masuknya lewat mana ya? Apa lewat tadi ya? Kanan itu ya? Loh deh, bingung juga nih. Tuh jalan di bawah situ tuh.
Apakah lewat kiri sini masuknya? Cobalah ya. Sebelahnya IGD Rumah Sakit Hermina Pik 2. Wah, kayaknya nggak ada nih jalannya. Oh iya, ditutup bro. Nggak ada lah, putar balik. Kita harus ke atas lagi coy. Jadi di jembatan-jembatan ini tuh nggak ada akses masuknya. Mungkin emang sengaja dipisahin kali ya, biar orang-orang ini nggak masuk Pik. Karena kan ini Pik kawasan perumahan ya, jadi harus terpisah dari ini juga akses masuknya. Ini kayaknya nih. Oh kan ditutup kan, tuh ditutup jembatannya tuh. Edu City, kawasan pendidikan. Ya kayaknya sih ya emang nggak ada jalan tembusannya nih ke jalan pipa itu. Iya. Wah, terpaksa muter lagi sih ini mah. Gokil. Ya adalah, tidak apa-apa lah. Hope International School, Hope Intercultural School, HIS. Lewat jalan gini harusnya bisa ya. Tuh ada akses-akses ke rumah warga gitu. Apakah lewat sini bisa? Nah, bisa sih lewat sini nih. Wah betul, bisa lewat bawah sini nih. Kita muter aja cuy. Lawan arah dikit gak apa-apa, mumpung sepi. Karena muternya jauh. Ini nanti kalau udah jadi, udah ditutup nih. Jadi gak bisa ntar lewat sini lagi. Nice. Kita melewati area pembangunan. Lewat sini. Bisa nggak jadi muter, alhamdulillah dah. Wah tapi susah aksesnya bolu. Oh gila cuy, lewat sini berarti ya. Coba deh, bisa nggak nih lewat sini? Saya bisa harusnya. Terus si bapaknya lewat situ. Wah, gokil men. Nah ini dia jalannya lewat sini bener. Ya alhamdulillah, akhirnya bertemu perkampungan lagi. Hihi. Sini kita ambil kanan. Yo, syukur alhamdulillah. Langsung beda banget hawanya ya. Nah ini kita lurus, nanti ambil kanan. Becek lagi. Sepi amat ya roman-romannya. Kayak kota mati. Kayak kota yang ditinggalin penghuninya gitu gara-gara banjir. Sepi banget. Apa karena siang kali ya, pada tidur orang-orang ya, pada kerja. Aduh. Nah ini kita belok kanan, tinggal lurus terus aja nih. Ini apa nih? Kayak pasar nih. Akhirnya
Aduh, gila, kaget banget keluar baik. Di sebelah kiri kayak bekas pasar, entah pasar atau apa itu ya, udah terbengkalai gitu. Gila, nampak jelas perbedaannya. Ini Tokyo Apartemen Peak 2. Wah, jalannya. Ini di atas kayak jembatan. Oh, jembatan penghubung antara Tokyo Apartemen sama di sebelah kanan nih apa? Tahu? Ini nggak kebayang sih kalau malam sepinya kayak apa dan gelap. Karena lihat-lihat tuh gak ada lampu penerangan. Sepi banget, jam segini aja sepi. Apalagi malam. Gokil jalannya. Jalan pipa. Mungkin ada pipa di sini. Pipa, antara pipa Pertamina atau pipa apa gitu. Ini biawak ini jangan diburu. Soalnya dia makanin telur ular gitu. Jadi kalau itu diburu, nanti rantai makanannya putus, terus perkembangbiakan ular jadi gak terkendalikan. Akhirnya ya itu banyak ular-ular. Apalagi sekarang lagi viral banget nih ular. Ada ular yang berbisa, ada ular yang enggak. Nah, yang berbisa ini yang bahaya. Soalnya penawar bisanya atau serumnya itu ada yang belum ada di Indonesia. Contohnya kayak ular wuling. Ular wuling tuh dia serum bisanya belum ada tuh. Sekalinya ada pun, wah harganya mahal cuy. Kalau nggak salah sih ular wuling yang belum ada ya. Ada weling, ada wuling. Yang udah ada tuh weling, ular weling. Nah, ular wuling nih yang biasanya di tempat-tempat kayak gini nih, rawa-rawa, sawah gitu. Makanya nih buat yang berburu biawak gitu, kurang-kurangin deh. Biasanya orang-orang tuh disate terus dimakan empedunya. Katanya sih empedunya buat obat. Ternyata ini tuh udah masuk Banten, Tangerang, Banten. Nah di sini kita ambil kanan nih, Jalan Raya Salembaran namanya. Udah lumayan besar kan jalan rayanya. Asli ngerem kagak ada lampunya, kaget gua. Nah ini kita udah di jalan utaranya Banten. Biasanya kan orang kalau ke Merak tuh lewatnya Balaraja ya, lewat Balaraja, lewat Serang. Nah kali ini kita lewat sini nih, ke Meraknya nih, lewat jalan utara. Pertama kalinya saya lewat sini. Untuk jalan ya seperti ini, banyak tambelan tuh, tambelan gak jelas. Nih sebelah kiri Masjid Baitus Salam, gede masjidnya. Nanti saya cari musola yang enak-enak aja pinggir jalan. Tuh ada angkot juga tuh, angkot F03. Berarti bisa nih kalau mau naik angkutan umum isirin jalur utara Banten bisa naik angkot. Cuma nanti di depan kita lihat ada angkutan apa lagi. Kalau bis itu ada dari Kalideres. Dari Kalideres bisa naik bis Kurnia kalau nggak salah namanya, bisa warna kuning. Nah itu tujuannya ke Kresek. Nah dari Kresek ke arah sananya yang nggak tahu ada angkutannya apa enggak. Ada SPBU di sebelah kanan. Nah ini ada angkot. Ada apa ini di depan? Ya orang jatuh. Kenapa itu? Ada aja. Duh, gua kira kelindes. Jangan ya Allah. Ngeri banget dah. Soalnya nih banyak truk juga di sini. Untung cuma jatah doang sih Bapak. Tapi emang gak rekomen sih ngebet di jalur gini tuh, banyak orang serampangan, suka keluar jalan seenaknya, asli. Nah, ini berani gua, nggak ada mobil. Ini jalannya ngapa bisa gini ya? Kayak habis kena gempa.
Nah kalau lewat Balaraja itu kan banyak truk ya, setahu saya, truk kontainer, tronton gitu. Nah coba lewat sini kira-kira banyak truk juga kan nih. Ini galian di mana-mana, gokil. Nggak di Jakarta doang, Tangerang juga ada galian. Ini ada elep nih, menarik nih. Wah nggak ada tujuannya, cuy. Kalau mau naik elep gitu di jalur kayak gini, sebisa mungkin pagi. Masih banyak soalnya. Kalau udah siang, mau belok deh. Gila, daerahnya gersang sekali ya bun. Asli, satu mama nekat banget. Jangan maksa sih kalau kata gua mah. Kalau udah nggak dapet ya. Ini mau nyalip juga mager banget jalannya kayak gini. Goncengan nggak pakai plat, agak mencurigakan. Barusan itu saya papasan sama ini, sama elep, tapi elepnya bagus, non AC tapi dari arah sana ke sana. Itu di bawah ada perahu. Astaga. Wah, di situ ada perahu cepat juga tuh. Keren. Dapat lah ya. Kawasan industri. Semoga aja setelah ini nggak ada truk-truk tronton lagi. Kawasan industri apa nih? Laksana Business Park. Nah nih, elep-elep gini nih banyak di sini. Tuh, cuman nggak tahu itu tujuan akhirnya kemana. Nggak ada tulisan trayeknya. Mungkin orang sini ada yang tahu bisa komen lah ya. Di sini kebanyakan mobil-mobil logistik ya. Kendaraan pribadinya kayak mobil-mobil itu jarang banget. Oh, ada yang jemur padi. Padi di sini kualitasnya bagus ya. Sama nggak ya kayak padi-padi yang di gunung gitu? Ini kan di pesisir ya. Suasana umumnya di Pantura lah kayak gini, gersang, panas gitu. Kayak gini suasananya, mirip-mirip lah kayak Pantura Jawa, sana Jawa Barat, Jawa Tengah. Cuman ini belum kelihatan laut-lautnya nih. Nanti di depan kali. Saat ini kita memasuki Jalan Raya Cituis. Nah, di Cituis ini juga ada sebuah pelabuhan yang bisa kita gunakan untuk nyebrang menuju Kepulauan Seribu, yaitu Pulau Pari. Namanya adalah Pelabuhan Rawas Saban. Cuman keberangkatannya hanya ada di pagi hari aja, dan kembalinya itu kapalnya besok pagi. Jadi mau nggak mau kalian harus nginep di Pulau Pari. Untuk harganya kisaran 50 ribuan. Nah, kalau mau lebih banyak pilihan sih sebenarnya nyebrangnya dari Pelabuhan Kaliadem Morangke. Di sana lebih enak. Terus kita dapat kapal yang nyaman juga, kapal dishub yang menggunakan kapal speedboat yang terbuat dari fiber. Makam Keramat Panjang, Paku Haji, Tangerang, Banten. Oh, seperti ini tuh jalurnya. Masih terhitung rame sih hitungannya ini mah. Apalagi siang gini ya. Belum tahu, dan sore pasti lebih rame. Jam 2 siang. Selamat jalan Kampung Bahari Nusantara, Kormada 1. Kampung Bahari, Kampung Nelayan. Oke. Tapi bengkel-bengkel sini banyak banget. Hampir setiap ini ada bengkel, setiap desa pasti ada. Ini pasar nih. Wih, banyak ikan-ikan seger baru dari laut. Lah ini belum mana nih? Lurus kita.
Kayak kiri deh. Bentar. Lurus, kita lurus. Kita lurus cuy. Mengarah ke pesisir. Nah, kita belok kiri. Nah, tuh banyak perahu nelayan di situ. Terus ini ada Politeknik Pelayaran Banten, Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Banten. Yoi. Enak banget jalannya. Oh, Yamaha. Ada bengkel resmi Yamaha juga di situ. Mobil jauh banget. Ngantuk itu, fix. Kudu diklakson biar melek. Nah, ini baru pantai nih. Edu wisata maritim. Kelihatan nggak? Ya, pantai-pantai utara sih, nggak terlalu bagus airnya, cenderung keruh. Pasirnya juga jelek. Nah, ini pantai juga tuh. Ada yang jemur padi. Cuma sedikit banget ya hasil panennya, segitu-gitu doang. Belok dia. Itu udah toran air. Bekas apa itu? Apakah bekas peninggalan Belanda? Tikungan lagi. Di sini masih minim rambu-rambu jalannya. Tuh, widih. Keren sih. Nah, tuh bau-bau apa ya, bau asin gitu, bau air laut. Oh, nih lagi jemur ikan asin kayaknya nih, sebelah kanan. Pantes bau-bau ikan asin gitu. Di sebelah kanan ada apa nih? Bangunan kuno. Setelah menempuh 4 jam perjalanan dari kota Depok, akhirnya kita tiba juga di pertigaan yang lokasinya ini dekat dengan Pantai Tanjung Kait, objek wisata yang terkenal di Kecamatan Mauk. Di pertigaan ini juga ada sebuah kelenteng tertua yang ada di Provinsi Banten. Namanya Kelenteng Josokongbiyo. Kelenteng tersebut sudah ada pada abad ke-18 dan mengalami renovasi di tahun 1950-an. Dan dahulunya juga di sini tuh ada sebuah kota kecil yang bernama Tua Siah. Kota tersebut sudah hilang karena tergerus oleh abrasi pada ratusan tahun yang lalu. Tapi ini Alfa ada tempat duduknya nih, boleh nih. Alfa dulu bentar dah. Ini Alfa apa nih? Tanjung Kait 2. Sekalian mampir aja ke musola. Masjid deh, Masjid Al-Falah. Nah, untuk mic-nya saya selipin di situ tuh. Jadi saya pakai G-Mic Mini karena simple, nggak pakai kabel-kabelan. Jadi tinggal pasang aja, nggak pakai adapter juga. Nah, jadi saya ngecasnya pakai power bank tuh. Lumayan lah, dapetin nambah berapa persen. Nah, tempat wudhunya di sebelah sini. Terus di belakang sini ada toiletnya tuh. Lumayan bersih.
lumayan ngecas tadi dapat 20% ngecas baterai mic. Enak ini dia bisa dibongkar pasang nih. Tuh. Oke, lanjut lagi ya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi dari masjid apa tadi namanya? Lupa lagi. Ini daerah Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari sini ke Merak masih lumayan. Masjid Al-Falah, Satuan Radar. Oh, dekat radar TNI AU. Masjid Al-Falah nih, dari sini ke Merak masih 80 km lagi. Itu setara kayak dari Depok ke Cianjur tuh. Kalau estimasinya sih 2 jam. Saya rasa sih bakal lebih. Gak lama setelah melewati kompleks Satuan Radar yang tadi, kita akan disuguhkan dengan jalanan yang langsung berdampingan dengan air laut. Letaknya berada di perbatasan Desa Margamulya dengan Desa Ketapang. Jika dilihat dari data Google Earth, di tahun 2005 jalur ini letaknya agak jauh dari laut. Nah, karena tiap tahunnya daerah ini terus diterjang oleh abrasi, sehingga pada tahun 2020 air laut mulai mendekat dengan jalan raya. Ini kira-kira kalau lagi pasang airnya bakal naik ke jalan raya gak ya? Kayak yang di Semarang itu. Dan kalau dilihat sih tadi di sebelah kanan itu ada beberapa pelang bertuliskan tanah ini milik PT Jaya Land. Apakah kedepannya nanti daerah ini bakal direklamasi? Banyak tambak. Ini mirip di Bekasi Utara deh. Di Muara Gembong sana. Kayak gini nih suasananya, cuman ini bagus jalannya. Oh, ini kawasan mangrove. Oh, bisa tuh kalau mau masuk kawasan mangrove. Cuma kita agak mampir dulu ya. Karena udah jam segini. Itu jam 14. Takut kemalaman nanti. Saya kan rencananya pengen nginep di ini, di ujung kulon gitu, di Taman Jaya ujung kulon. Ih, ada angkutan umum tuh. Gila, legend banget. Gila, kuat banget sih bapaknya ya, dorong gerobak gitu tiap hari. Dan itu juga belum tentu laku semuanya. Gila. Nah, ini ada percabangan. Oh, lurus arah Rajek. Rajek Pasar Kemis, lurus. Kanan arah Kemiri Kronjo, kiri arah Sepatan Tangerang. Kita di sini. Oh, lurus bisa, kanan bisa. Nih kita di Tugu Mauk. Kanan bisa, lurus bisa. Kita lurus aja jalan gedenya biar bisa lihat aktivitas masyarakat. Ini udah mulai sore, udah mulai rame ini. Ada angkot tuh. Ini angkotnya merah putih. Di sebelah kiri kita tampak Pasar Mauk yang masih dalam tahap proses revitalisasi. Nah, karena penasaran, akhirnya saya cari tahulah kenapa daerah ini dinamakan Mauk. Ternyata ada 2 versi. Versi pertama menyebutkan bahwa nama Mauk ini diambil dari pejuang tokoh masyarakat yaitu Ki Mauk. Dan versi yang kedua menyebutkan bahwa nama Mauk ini diambil dari pejuang Tionghoa yang membantu untuk membela perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan kolonial Belanda. Kalau dibaca dari sejarahnya, Mauk ini dahulu adalah salah satu daerah terdepan di pesisir utara Pulau Jawa karena menjadi jalur dan pusat perdagangan. Maka dari itu, di sini lumayan banyak kelenteng-kelenteng vihara dari etnis Tionghoa. Sebagaimana kita ketahui bahwa Tionghoa ini gemar sekali berdagang atau berbisnis. Namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya infrastruktur, seolah daerah Mauk ini menjadi daerah yang terbelakang. Bahkan pasarnya aja baru direvitalisasi tuh.
Selamat datang di batas kecamatan. Jadi dari kecamatan Mauk masuk kecamatan Kemiri. Ngeri banget truk kecamatan Kemiri. Ada yang jual semangka. Ini ada bis gede nih, pariwisata ini. Soalnya bis akap nggak ada yang lewat sini. Tuh kan bener. Raudoh Trans. Anginnya langsung berasa banget. Raudoh Trans itu dia garasinya di Bogor tuh, deket terminal Bubulak. Enak ya ternyata jalurnya tuh. Jalur utara Banten dan gak banyak truk juga. Beda kayak di Balaraja. Kalau kita lewat Balaraja tuh, itu udah rame banget tuh jalurnya tuh. Banyak truk-truk. Tapi kalau di sini enggak, sepi. Asik sih. Untuk SPBU cuma ada Pertamina aja di sini. Ini ada SPBU. Kita lihat sepi SPBU-nya, nggak antri, mantap. Nah ini ada pertigaan nih, kiri kemana nih? Ini kiri ke arah balik lagi ke Tangerang kota. Kita lurus terus ini. Ini bisa nih jadi jalur alternatif buat kalian yang lagi touring ke Merak gitu ya. Itu udah bisa di Prima. Itu kayaknya angkutan jemput karyawan atau AJK. Enak loh, sepi jalurnya, lancar bener. Melewati jembatan apakah ini? Ketutupan. Jembatan apa? Ini dia nih, jembatan Tersaba Lontar. Ini ada pom bensin lagi. Antriannya pendek, ada musolanya juga tuh di situ. Enak tuh musolanya. Luas lagi SPBU-nya. Kayaknya SPBU baru, kalau dari material masih seger banget. Setelah melewati Kecamatan Kemiri, tibalah kita di kecamatan berikutnya, yaitu Kecamatan Kronjo, masih di wilayah Kabupaten Tangerang. Daerahnya sih lebih ramai ya dibandingkan dengan Kecamatan Kemiri. Ramainya ini mirip-mirip seperti di Mauk. Karena saya penasaran, lagi-lagi saya baca kenapa daerah ini bisa dinamakan Kronjo. Ternyata Kronjo itu berasal dari kata kroso yang merupakan wadah yang terbuat dari anyaman bambu. Jadi dahulunya di sini tuh ditemukan korban mutilasi yang merupakan seorang musyafir yang sedang melintas di daerah sini, dan potongan tubuhnya itu disimpan di dalam kroso. Jadilah disebutnya itu Kronjo. Melewati pertigaan terdapat sebuah tugu yang dinamakan Tugu Kronjo. Di atas tugu itu terdapat sebuah cangkir dan juga udang. Cangkir di sini merujuk ke sebuah tempat wisata dan juga tempat ziarah yang terkenal di Kronjo, yaitu Pulau Cangkir. Dan udang menjadi salah satu penghasilan utama bagi para nelayan yang ada di daerah Kronjo. Dahulu Kronjo ini terhubung oleh bis medium, yaitu bis jurusan Kronjo, Mauk sampai dengan Kalideres. Namun sekarang bisnya udah tidak ada lagi. Hanya menyisakan angkot berwarna kuning yang rutenya itu dari Kronjo, Balaraja sampai dengan Cimone. Di sebelah kanan banyak mobil rongsok nih. Nah, satu hal lagi nih yang baru saya sadari. Di sepanjang jalan ini tuh, mulai dari kita keluar pik tadi sampai ke daerah Kronjo ini, ternyata saya itu jarang sekali melihat penginapan, entah itu hotel, homestay, losmen, dan sejenisnya. Nah, ternyata setelah saya cek di Google Maps, bener aja, jalur utaranya Banten itu tidak ada penginapan yang tercantum di Google Maps. Mungkin ada, cuman gak nyantumin di Google Maps kali yang punya. Kiri
kayak ada kanal irigasi, cuman airnya surut terus gak ngalir dan kotor sekali airnya. Ini truk-truk pengangkut batu, entah batu mana yang diambil. Kantor desa Jenggot, baru tahu saya ada kantor desa Jenggot namanya. Sepeda listrik banyak banget tuh, saya gile. Emang masif banget ya penyebaran sepeda listrik tuh. Tadi lu ada kambing ini, bahaya nih. Ada anaknya juga, masih kecil banget anaknya. Kadang iya kepikiran juga sih ya. Kadang ngeri juga sih ngebut di jalur kayak gini tuh, hewan ternak gitu-gitu. Kadang takut suka tiba-tiba nyebrang. Sini udah penunjuk jalan lagi. Nah, lurus arah Tanara Serang, kiri arah Gunung Kaler, Kresek, Balaraja. Itu di sebelah kiri kayak ada istana gitu ya. Apakah pesantren atau sekolahan? Oh, kita udah masuki wilayah Tanara. Nih, seperti ini suasana di daerah Tanara. Nggak serame yang sebelumnya sih. Sebelumnya masih tuh Mauk ya, Mauk apa masih? Kronjo ya, Kronjo. Ini ternyata lebih sepi di sini. Fried chickennya nggak ada, kayak Lazato gitu-gitu. Wah, di sebelah kanan nih terminal Tanara. Itu udah bis Adi Prima. Cuman itu bukan bis angkutan umum, dia angkutan jemput karyawan AJK. Sayang banget itu ya terminal tadi, terminal Tanara. Buat apaan ya? Sepi banget terminalnya, nggak ada kehidupan. Lurus arah Tirtayasa Lontang, Banten Lama. Oh, kita lurus arah Banten Lama. Aspalnya mantep. Beda banget ya kayak Banten Selatan ya. Banten Selatan masih sebagian masih baru dibangun-bangun jalannya. Di sini udah hampir sepenuhnya mulus. Cuma nggak tahu nih di depan gimana, nanti kita lihat aja. Ini ada angkutan umum juga. Aduh, ngeri banget kan. Aduh. Kantor kecamatan nih kayaknya. Oh, Tirtayasa. Sebelah kiri pasarnya nih. Pasar Tirtayasa, betul. Sebelah kiri. Sebelah kanan apa nih? Kayak terminal. Nih, di sebelah kiri ini ada kanal irigasi. Terus masih ada tuh yang nyuci. Masih bisa buat nyuci baju. Di pinggirannya situ kayak ada tangga-tangganya tuh buat nyuci baju tuh. Si banyak yang nyuci baju di sini. Padahal airnya nggak bersih loh. Dan nggak ngalir juga. Airnya diem gitu. Gimana rasa pakai bajunya ya? Gatel gak ya? Nih angkotnya tuh di sini. Mirip ini angkotnya. Bisi Bual-Buali. Warnanya warna merah, hijau,
kuning gitu. Tuh angkotnya ada di sini tuh. Jadi mulai dari masuk jalur itu Salembaran sampai sini tuh terhubung angkot, cuman harus estafet transit. Ini ada pesantren Birrul Walaidin. Nasi goreng. Nasi goreng maut. Oke teman-teman, karena sudah hampir 1 jam video ini menemani kalian, jadi sekian dulu untuk part 1-nya, dan kita lanjut ke part 2-nya. Untuk rekap perjalanan part 1-nya kurang lebih seperti ini.